pukul 23:40. Terminal Surabaya hampir kosong. Hujan tipis turun perlahan, membasahi aspal yang memantulkan cahaya lampu kuning redup. Beberapa pedagang menutup lapaknya. Suara seng bergesekan pelan terdengar samar. Tidak banyak orang tersisa. Hanya satu bus yang masih menunggu keberangkatan. Bus malam, jurusan Surabaya menuju Yogyakarta. Malam itu, Arif hanya ingin pulang. Arif melangkah naik ke dalam bus. Udara di dalam terasa lebih dingin dari biasanya. AC menyala pelan. Beberapa penumpang sudah tertidur. Kepala mereka bersandar ke jendela. Arif memilih duduk di kursi tengah, dekat jendela kiri. Ia menghela napas panjang. Akhirnya pulang juga. Pintu bus hampir tertutup. Dan saat itulah seseorang naik. Seorang wanita bergaun putih panjang. Langkahnya lambat. Tidak membawa tas, tidak membawa ponsel, tidak berbicara pada kernet. Ia hanya naik dan berjalan ke dalam bus. Rambut hitam panjangnya menutupi sebagian wajah. Kulitnya pucat, terlalu pucat, seperti seseorang yang sudah lama tidak terkena cahaya matahari. Ia berjalan melewati Arif tanpa menoleh, tanpa suara, tanpa ekspresi. Udara di sekitar Arif mendadak terasa lebih dingin saat wanita itu lewat di sampingnya. Ia terus berjalan menuju bangku paling belakang dan duduk tegak, diam, menghadap lurus ke depan. Bus mulai bergerak meninggalkan terminal. Lampu kabin diredupkan. Satu persatu penumpang tertidur. Arif mencoba ikut memejamkan mata. Namun beberapa menit kemudian, ia merasa seperti sedang diperhatikan. Perasaan itu semakin kuat, seperti ada mata yang tidak berkedip mengawasinya dari belakang. Dengan pelan, Arif menoleh. Wanita itu masih duduk, tidak bergerak, tidak bersandar, tidak memainkan ponsel. Ia hanya duduk dengan mata terbuka dan tidak berkedip. Arif mengerutkan dahi. Mungkin hanya perasaannya saja. Ia menghadap ke depan lagi, menarik napas dalam-dalam. Namun, rasa itu kembali, lebih kuat, lebih dekat, seperti tatapan yang menusuk tengkuknya. Dengan perlahan, ia menoleh lagi, dan kali ini wanita itu tidak lagi menatap ke depan. Ia menatap Arif, langsung, tanpa berkedip. Tatapan kosong, datar, seperti mata boneka. Dalam cahaya redup itu, Arif menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dada wanita itu tidak bergerak, tidak naik, tidak turun. Ia tidak bernapas. Kenapa dia? Arif cepat-cepat menghadap ke depan lagi. Jantungnya berdetak lebih cepat. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya. Mungkin wanita itu hanya sakit. Mungkin hanya perasaannya saja. Namun, satu hal yang tidak bisa ia abaikan, wanita itu tidak pernah berkedip. Bus terus melaju meninggalkan kota, menuju jalan yang lebih gelap, lebih sepi. Dan Arif belum tahu bahwa perjalanan malam ini baru saja dimulai. Pukul 01:47. Bus kini memasuki jalur hutan. Jalan mulai menyempit. Pepohonan tinggi di kanan dan kiri. Cabangnya seperti membentuk lorong gelap. Kabut tipis turun perlahan. Udara semakin dingin. Di dalam bus, sebagian besar penumpang terlelap. Hanya terdengar dengungan mesin. Dan sesekali, suara suspensi melewati jalan bergelombang. Arif mencoba memejamkan mata. Namun, perasaan itu belum pergi. Perasaan sedang diperhatikan. Tiba-tiba, bus sedikit berguncang. Seorang ibu di kursi depan terbangun. Jalannya jelek sekali ya, tak ada yang menjawab. Arif menelan ludah. Ia merasakan hawa dingin semakin menusuk. Seolah AC mendadak bertambah kuat. Ia menggosok lengannya, dan tanpa sadar, ia menoleh ke belakang. Wanita itu masih duduk, namun kali ini, kepalanya sedikit menunduk. Rambutnya menutupi hampir seluruh wajah. Lalu, lampu kabin berkedip. Sekali, dua kali. Mesin bus seperti tersendat. Sopir memukul ringan dashboard. Ayo,
Jangan mati sekarang. Lampu mati. Gelap total. Dalam gelap itu, Arif mendengar suara napas. Bukan dari depan, bukan dari samping, dari belokong dekat, terlalu dekat. Krek, suara tulang, krek, seperti leher yang diputar perlahan. Lampu menyala kembali. Wanita itu tidak lagi duduk. Ia berdiri di atas bangku. Kakinya menekan jok, tubuhnya condong ke depan. Lehernya miring hampir patah. Matanya terbuka lebar, tidak berkedip, menatap Arif. Seorang remaja di kursi belakang tiba-tiba terbangun. "Hah, kau berdiri, Mbak?" Ia mengucek mata, dan dalam sepersekian detik, lampu berkedip lagi. Saat menyala kembali, wanita itu sudah duduk normal. Remaja itu mengernyit. "Tadi, kayaknya ada yang berdiri ya?" Temannya menjawab setengah tidur. "Ngaco lo." Namun Arif tahu, ia tidak salah lihat. Arif berdiri. Langkahnya pelan menuju depan. "Mas, itu siapa?" Kernet tidak menoleh. "Mas duduk saja." Dia berdiri di bangku. Kernet menarik napas dalam. "Kalau Mas masih mau sampai tujuan, jangan lihat ke belakang lagi. Karena kalau dia sadar Mas bisa melihatnya." Kernet tidak melanjutkan kalimatnya. Arif kembali ke kursinya. Bus semakin masuk ke dalam hutan. Kabut makin tebal. Jarak pandang makin pendek. Tiba-tiba, sopir menginjak rem mendadak. Bus berhenti. Semua penumpang terbangun. "Kenapa berhenti?" Sopir menatap lurus ke depan. "Tadi, ada yang nyebrang." "Orang?" "Bukan." Ia kembali menyalakan gas. Bus bergerak lagi. Arif tidak berani menoleh. Namun, dari pantulan kaca jendela, ia melihat sesuatu. Sosok putih, tidak lagi di kursi belakang, melainkan berdiri di lorong tengah. Tepat di belakangnya. Perlahan mendekat, langkahnya tidak bersuara. Namun, rambutnya bergerak seperti tertiup angin. Padahal semua jendela tertutup. Arif memejamkan mata. Ia tidak berani bergerak. Ia bisa merasakan hawa dingin tepat di tengkuknya. Lalu, bisikan sangat pelan terdengar di telinganya. "Kamu bisa melihatku?" Arif membuka mata. Lorong kosong. Wanita itu kembali duduk di belakang, seperti tidak pernah berdiri. Namun kini, senyumnya jauh lebih lebar. Bus akhirnya keluar dari tikungan hutan paling gelap. Namun, jam di dashboard menunjukkan 02:15 dan seseorang akan segera menghilang. Jam dashboard menunjukkan 02:15. Hutan telah terlewati. Namun ketegangan tidak ikut pergi. Udara di dalam bus terasa lebih berat, lebih dingin, lebih sunyi, seolah suara mesin pun terdengar jauh. Arif mencoba menarik napas panjang, namun dadanya terasa sesak. Perasaan itu kembali. Perasaan sedang diperhatikan. Beberapa kursi berderit pelan. Seorang bapak paruh baya, batu kecil. Seorang ibu memeluk tasnya lebih erat. Semua orang seperti sadar, tapi memilih diam. Tiba-tiba radio sopir menyala sendiri. Tidak ada musik, hanya suara statis. Seskik. Sopir menepuk radio itu. Namun, suara berubah, seperti suara perempuan jauh sekali. Tidak jelas. Berbisik, turun, satu. Sopir langsung mematikannya. Tangannya gemetar. Remaja hoodie abu-abu di belakang mulai gelisah. Ia menoleh ke kursi sebelahnya. "Mas, tadi bapak yang di sini kemana?" Tak ada jawaban. Ia berdiri sedikit, menengok ke lorong kursi kosong. Padahal 5 menit lalu ia yakin ada pria tua duduk di sana. "Mas Kernet, tadi ada orang di sini?" Kernet tidak langsung menjawab. Beberapa penumpang menoleh. "Dari tadi kosong, Nak." Remaja itu menggeleng keras. "Gak mungkin. Tadi ngobrol." Arif perlahan menoleh dan napasnya terhenti. Wanita bergaun putih tidak lagi di kursinya. Ia sekarang duduk tepat di kursi kosong itu, di samping remaja. Kepalanya menunduk, rambutnya menjuntai menutupi wajah. Remaja itu menelan ludah.
Tangannya gemetar. Ia seperti merasakan ada yang duduk. Perlahan, ia menoleh. Dan saat rambut wanita itu tersibak sedikit, terlihat satu mata terbuka lebar, tanpa berkedip. "Mas." Wanita itu perlahan mengangkat kepalanya. Lehernya berbunyi, krek, krak. Sudut bibirnya tertarik naik. Senyumnya terlalu lebar. Terlalu tidak manusiawi. Lampu kabin berkedip. Sekali, 2 kali, 3 kali. Remaja itu mundur menempel ke jendela. Jangan, wanita itu tiba-tiba berdiri di atas kursi. Gerakannya patah-patah seperti boneka rusak. Wajahnya kini hanya beberapa senti dari wajah remaja itu. Lampu mati, gelap total. Semua penumpang menahan napas. Lalu terdengar suara bisikan. Dekat sekali. Satu lagi. Jeritan pendek terdengar. Lalu sunyi. Lampu menyala kembali. Remaja itu tidak ada. Kursinya kosong. Tasnya masih tertinggal. Tidak ada pintu terbuka. Tidak ada bus berhenti. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berani bertanya. Karena semua orang tahu. Mereka melihat sesuatu, namun memilih tidak mengakuinya. Arif berdiri. Itu anak tadi hilang. Kernet akhirnya menoleh. Wajahnya pucat. "Mas duduk." "Dia hilang begitu saja. Kalau Mas ingin selamat, jangan sebut-sebut." Jam menunjukkan 02,37. Bus melewati jembatan kecil. Air sungai di bawahnya hitam pekat. Sopir tiba-tiba melambat. Di kaca depan terlihat bayangan putih berdiri di tengah jalan. Namun bus tetap melaju, menembusnya. Dan dalam detik berikutnya, wanita itu muncul di lorong tengah, membelakangi semua penumpang. Diam, tidak bergerak. Perlahan, kepalanya berputar 180 derajat, menghadap ke belakang, menghadap Arif. Mata mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya, Arif sadar. Wanita itu tidak lagi melihatnya sebagai saksi. Ia melihatnya sebagai pilihan berikutnya. Kamu berikutnya. Bus tiba-tiba berguncang keras. Penumpang berteriak. Sopir kehilangan kendali sesaat. Lampu berkedip liar. Lalu semuanya tenang. Wanita itu hilang. Jam menunjukkan 02,55. Arif perlahan melihat ke kaca jendela. Dan jantungnya berhenti sesaat. Pantulan dirinya tidak sendirian. Di kursi sebelahnya yang kosong, pantulan wanita itu duduk. Sangat dekat. Senyumnya kini tepat di samping wajahnya. Namun saat ia menoleh langsung, kursi itu kosong. Bus masih memiliki satu pemberhentian terakhir. Dan jumlah penumpang semakin berkurang. Jam dashboard menunjukkan 02:55 menit. Bus semakin melambat. Kabut di depan begitu tebal, hingga lampu utama hanya menembus beberapa meter saja. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada suara serangga, tidak ada tanda kehidupan, hanya bus itu dan jalan yang seperti tak berujung. Arif memandangi jendela, pantulannya tampak pucat, lebih pucat dari sebelumnya. Ia menyentuh pipinya. Dingin, terlalu dingin. "Mas, kita sudah hampir sampai kan?" Kernet berdiri di dekat pintu. Diam, tidak bergerak. "Mas Kernet." Perlahan Kernet menoleh. Gerakannya lambat, tidak natural. Matanya kosong. Bus berhenti, namun mesin tetap menyala. Pintu tidak terbuka. Di luar terlihat bangunan terminal kecil. Namun bangunan itu retak, catnya mengelupas. Papan namanya miring, seperti sudah bertahan-tahan ditinggalkan. Arif merasa ada yang salah. Ia melihat ke kursi belakang. Satu persatu penumpang yang tadi ada mulai memudar. Ibu penumpang, pria tua, remaja hoodie abu-abu. Tubuh mereka menjadi samar, lalu hilang. Sekarang di dalam bus hanya tersisa Arif, sopir, Kernet, dan wanita bergaun putih. Wanita itu berdiri di lorong, tidak tersenyum, tidak bergerak, hanya menatap Arif. Untuk pertama kalinya, matanya tidak kosong. Matanya sedih. "Kamu sudah mulai ingat." "Ingat apa?" Wanita itu melangkah.
Kakinya tidak menyentuh lantai, meluncur pelan. Malam itu, lampu padam, gelap total. Namun Arif kini tidak berada di dalam bus. Ia berdiri di tepi jalan hutan. Malam yang sama, jam yang sama, 01,47. Ia melihat dirinya sendiri duduk di kursi bus. Bus melaju cepat. Terlalu cepat. Di depan bus, seorang wanita bergaun putih menyeberang. Pelan, tidak menoleh. Sopir membunyikan klakson panjang, namun wanita itu tidak berhenti. Sopir membanting setir. Bus kehilangan kendali. Ban tergelincir, menabrak pembatas jalan, terbalik, masuk jurang, kaca pecah. Api mulai membakar bagian depan bus. Arif melihat dirinya sendiri, terjepit di kursi. Flanel biru tua berlumuran darah. Ia mencoba bergerak, namun tidak bisa. Napasnya berat, pandangan kabur. Lalu gelap, lampu kabin menyala kembali. Arif kembali duduk di kursinya. Napasnya terengah, namun tidak ada napas yang keluar. Ia menutup mulutnya. Tidak ada embun, tidak ada udara. Tidak mungkin. Wanita itu duduk di kursi sebelahnya. Sangat dekat. Kamu tidak pernah turun. Berarti selama ini kita semua mengulang perjalanan terakhir. Arif melihat ke depan. Sopir masih memegang setir, namun kini wajahnya hangus. Separuh tubuhnya seperti bayangan. Kernet berdiri tanpa bayangan di lantai. Bus ini bukan bus biasa. Ini adalah sisa perjalanan terakhir mereka. Setiap malam tertentu, pada jam yang sama, bus ini kembali berjalan, mencari jiwa yang belum sadar, yang masih berpikir mereka hidup. Dan kamu yang paling keras menolak. Saya takut, semua juga takut. Tiba-tiba, jam di dashboard berubah. 2.59, 2.58, 2.57. Waktu bergerak mundur. Semua kursi kembali terisi. Penumpang muncul kembali satu persatu. Seperti rekaman diputar ulang. Remaja hoodie duduk kembali. Ibu penumpang menguap. Pria tua batuk. Semua kembali. Jam menunjukkan 01,47, persis seperti awal. Wanita itu kini berdiri di tepi jalan. Bus mendekat. Arif melihat dirinya sendiri, duduk di kursi. Ia sadar, siklus akan terulang. Bagaimana cara menghentikannya? Turun, terima. Bus mendekati wanita itu lagi. Sopir membunyikan klakson. Adegan hampir sama seperti sebelumnya, namun kali ini Arif berdiri. Di dalam bus, ia berjalan ke depan, menatap wanita itu. Saat bus hendak menabrak, layar putih terang, sunyi. Lalu, suara mesin bus kembali terdengar perlahan. Fade in. Arif duduk di kursi. Flanel biru tua, jeans hitam. Jam menunjukkan 01,47. Wanita bergaun putih duduk di kursi paling belakang. Diam, menunduk. Beberapa perjalanan tidak pernah benar-benar selesai. Dan beberapa penumpang tidak pernah benar-benar sampai. Fade out. Perlahan.